Hai generasi Qur'ani, cerdas dan berkarakter. Assalamualaikum. Selamat pagi Soli dan Solihah. Bagaimana kabarnya nak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan bersemangat. Bagaimana pagi ini? Sudah mandi dan sarapan? Kalau belajar matematika wajib sarapan. Hihi. Oke deh, sebelum kita belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo diangkat kedua tangan kita, berdoa yang khusyuk ya nak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga dengan diawalinya belajar dengan doa, Allah berikan kemudahan dalam memahami sehingga bisa mudah dimengerti, kemudian ilmunya lengket, tidak lupa-lupa lagi. Amin. Nah, sekarang kita akan menghafalkan perkalian 7 terlebih dahulu. Semangat kan anak-anak Bu Guru semua? Atau kita perlu tepuk semangat dulu nih? Yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Ayo kita mulai lagu perkalian 7-nya. Nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mulai. 1 dikali 7 sama dengan 7. 2 dikali 7 sama dengan 14. 3 dikali 7 sama dengan 21. 4 dikali 7 sama dengan 28. 5 dikali 7 sama dengan 35. 6 dikali 7 sama dengan 42. 7 dikali 7 sama dengan 49. 8 dikali 7 sama dengan 56. 9 dikali 7 sama dengan 63. 10 dikali 7 sama dengan 70. Yeay. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mengulang kembali materi merubah berbagai bentuk pecahan yang merujuk kepada KD 3.2. Dan setelah menyaksikan video pembelajaran hari ini, Bu Guru harap anak-anak semuanya mampu yang pertama mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal, yang kedua mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan persen, dan yang terakhir mengubah pecahan persen ke bentuk pecahan biasa. Baik, mari kita langsung ke contoh soal. Semangat! Contoh soal 1, bentuk desimal dari 3/8 adalah titik. Baik, mari kita selesaikan. Nah, untuk mengubah dari pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal, dulu Bu Guru sudah mengajarkan dengan 2 cara. Nah, kali ini Bu Guru hanya akan mengajarkan dengan 1 cara ya nak. Kita akan kerjakan dengan cara pembagian prografit. Nah, pembagian prografit, diingat 3/8 artinya 3 dibagi 8. 3-nya ditaruh di dalam.
8-nya di luar. Ingat ya, 3 dibagi 8 berarti 3-nya yang di dalam, 8-nya di luar. Oke, 3 akan kita bagi dengan 8. Karena 3-nya lebih kecil berarti tidak cukup untuk membagi 8. Nah, maka pinjamlah 0. Pinjam 0, karena pinjam berarti di atas ditulis 0, nah ingat ya, kalau kita pinjam 0 di atas harus ada koma. Oke, 0, Nah, sekarang 8 dikali berapa supaya hasilnya 30 atau paling dekat ke 30? 8 dikali 3. 8 dikali 3 itu 24. Nah, jadi kalau pembagian itu kita wajib hafal perkalian. Nah, itulah gunanya kita hafal perkalian ya. Lanjut, kita kurang. 30 dikurang 24. Hasilnya 6. Nah, lanjut, 6 dibagi 8. 6 dibagi 8 itu tidak cukup lagi. Maka kita pinjam 0 lagi. Nah, kalau sudah meminjam yang kedua kali, kita tidak perlu menambahkan koma lagi ya, Nak. Jadi kalau sudah ada koma di atas sini sudah tidak perlu ditambah koma-koma lagi ya. Oke, lanjut. Sekarang 60 dibagi 8 sudah bisa nih. 8 dikali berapa supaya dekat ke 60 atau hasilnya 60. 8 dikali berapa? Nah, ini kita perlu hafal perkalian lagi nih. 8 kali berapa supaya dekat ke 60 atau hasilnya 60. Ternyata 8 dikali 7. 8 dikali 7 itu hasilnya 56. Kemudian kita kurangkan lagi. 60 dikurang 56 itu hasilnya 4. Selanjutnya 4 mau membagi 8. Tidak cukup lagi, maka kita pinjam 0 lagi. Nah, sekarang 40 dibagi 8 bisa. 8 kita kali berapa supaya paling dekat ke 40 atau hasilnya 40? Ternyata 8 dikali 5. 8 dikali 5 hasilnya 40. Kita kurangkan lagi. 40 dikurang 40 hasilnya 0. Nah, kalau sudah hasilnya 0, selesai sampai sini. Jadi 3 dibagi 8 atau 3/8 itu sama dengan 0,375. Bagaimana? Paham kan? Sekarang kita ke contoh soal nomor 2. Bentuk persen dari 3/5 adalah titik, titik, titik. Baik, mari kita jawab. Nah, 3/5 akan dirubah ke bentuk persen. Cara mudahnya tinggal dikali dengan 100%. Oke. Nah, jika ada bentuk seperti ini, ada bentuk pecahan dikali dengan bilangan 100. Nah, maka kita bagi saja 100-nya dengan angka yang di bawah. 100 dibagi 5. 100 dibagi 5 itu dapatnya 20. Jadi 100 dibagi 5 hasilnya 20. Jadi kalau hasilnya 20 tuh menaruh nulisnya itu di atas 20. Nah, ini artinya tinggal 3 dikali dengan 20. Ya kan sudah kita bagi, setelah itu 20 ini kita kalikan dengan 3. 3 dikali 20 hasilnya 60. Jangan lupa menuliskan persennya. Jadi 3/5 itu sama dengan 60%. Mudah kan? Selanjutnya kita ke contoh soal nomor 3. Pecahan biasa yang paling sederhana dari 35% adalah titik, titik, titik. Baik, mari kita jawab.
35% akan kita rubah ke bentuk pecahan biasa yang paling sederhana. Caranya seperti ini. 35% itu sama dengan 35 per 100. Nah, ingat ya, persen artinya per 100. Nah, ini sudah berubah ke bentuk pecahan biasa, tapi belum paling sederhana. Nah, kita akan menyederhanakan. Ingat, untuk mengubah ke bentuk paling sederhana, kita harus tahu FPB dari kedua bilangan ini. Nah, dari FPB dari 35 dan 100 berapa, Nak? FPB-nya adalah 5 ya. Nah, jadi yang atas akan kita bagi dengan 5. Yang bawah alias penyebutnya juga akan kita bagi dengan 5. Oke. Nah, 30 dibagi 5 berapa? 35 dibagi 5 hasilnya 7. Per 100 dibagi 5 hasilnya 20. Selesai. Jadi 35% itu sama dengan 7 per 20. Demikianlah pembahasan materi hari ini. Meskipun setiap perubahan bentuk, Bu Guru hanya memberikan satu contoh soal, Bu Guru harap dapat membantu soli-solihah mengingat kembali pembelajaran yang telah lalu. Semoga dapat dimengerti ya, Nak. Sekarang mari kita simpulkan apa yang kita dapat hari ini. Yang pertama, untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal dapat dilakukan dengan cara pembagian prografit. Yang kedua, untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk persen, caranya tinggal dikalikan dengan 100%. Yang ketiga, untuk mengubah bentuk pecahan persen ke bentuk pecahan biasa, caranya yaitu dibuat per 100. Jika ada bilangan A persen, maka jika ingin dirubah ke bentuk pecahan biasa, tinggal dibuat A per 100. Nah, untuk mengasah kemampuan Ananda semua, silakan anak-anak mengerjakan tugas berikut. Soal dan jawaban ditulis di buku tulis. Jika sudah selesai, difoto dan dikirimkan ke Bu Guru Rita paling lambat pukul 17.00. Jika berhalangan, dapat konfirmasi ke Bu Guru Rita ya. Semangat mengerjakan tugasnya. Jangan tinggal sholat 5 waktu. Semangat mengaji dan murojaah. Dan selalu patuh kepada ayah bunda di rumah ya, Nak. Oke deh, marilah kita tutup pembelajaran matematika hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.